Korban tumbal. Cerita ini benar terjadi. Saya punya adik perempuan yang selisih umurnya 2 tahun di bawah saya. Sejak dia pindah rumah ke rumah mertuanya, dia sering sakit-sakitan. Hidupnya selalu kekurangan, tapi dia wanita yang gak mau tinggal diam. Dia mencari cara untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dengan berjualan makanan di depan rumahnya. Alhamdulillah, dagangannya laris. Tapi, sejak itu, sakitnya malah makin parah. Dia sering mengeluarkan darah berwarna kehitaman dari kemaluannya seperti orang yang sedang haid dan perutnya sering sakit. Dia berobat ke dokter dan dilakukan USG, dokter bilang dia hamil. Dia sering cerita ke saya tentang penyakitnya. Tapi, dia senang waktu tahu kalau ternyata dia hamil. Saya gak percaya saat saya lihat foto USG-nya. Saya bilang ini aneh. Biasanya USG kandungan di awal kehamilan gambarnya bulat. Tapi ini seperti buku kecil, hampir mirip segitiga. Saya anjurkan dia untuk beli test pack. Dia tes, hasilnya negatif. Coba sekali lagi. Hasilnya sama, negatif juga. Sejak itu, dia mulai pergi berobat ke orang pintar. Seorang kakek. Kakek itu bilang dia disantet. Ada sesuatu yang ditanam di depan rumahnya. Setelah 2 kali berobat dengan kakek itu, dia ngerasa enakan. Tapi, itu tidak berlangsung lama, karena seminggu kemudian ternyata kumat lagi. Dia kembali mengeluarkan darah dan perutnya makin sakit. Dia pergi berobat ke tempat lain. Orang pintar juga. Jawabannya cukup mengerikan. Adik saya itu sedang hamil secara gaib. Janin yang di dalam perutnya adalah bayi buah. Ternyata, dia digauli setan yang berwajah menyerupai suaminya. Bahkan, setan itu merasuki suaminya saat menggauli adik saya. Maaf, ini bukan cerita bohong. Ini kenyataan. Setan itu berwujud ular. Kadang menyerupai sosok pria rupawan, bahkan sangat tampan. Dan ular itu dipelihara oleh seseorang yang melakukan pesugihan. Dan adik saya adalah calon korbannya sebagai korban tumbal pesugihan. Usut punya usut, ternyata pelakunya adalah tetangga yang rumahnya dekat dengan rumah adik saya. Penduduk di sana banyak yang tahu cerita itu, tapi semua bungkam. Tidak bisa berkata apa-apa. Karena takut diganggu. Sudah banyak korban di daerah sana. Semua korbannya adalah wanita muda umur 20-35 tahun.